Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hikmat yang dari surga, pengertian yang dari surga turun buat setiap kami Tuhan. Buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami. Kami mau mendengar apa yang menjadi sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Mari urapi hamba-Mu, mari urapi kami dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, dan pengurapan yang baru Tuhan, yang dari surga turun buat setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata amin. Saudara, saya yakin dan percaya 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada apa saudara? Penurunan Roh Kudus. Dan hari-hari ini kita menantikan dan memperingati hari penurunan Roh Kudus. Dan kita percaya saudara, Roh Kudus itu adalah sang penolong. Amin saudara. Roh Kudus itu sang penolong. Kalau diomong sang penolong saudara, berarti dia lebih kuat dari yang ditolong. Dan Roh Kudus itu adalah sang penolong buat hidup setiap kita. Siapapun kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia naik ke surga. Dan rohnya yang kudus diberikan kepada setiap kita. Amin. Dan dia sudah memberikan sang penolong itu dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Dan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 berkata itu, seperti itu. Dan percayalah saudara, kita ini adalah makhluk spiritual. Amin. Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh dan jiwa kita, tubuh kita pasti akan mati. Betul saudara? Seperti kemarin Pak Ridwan ngomong, tubuh kita pasti mati. Kemarin saya barusan ngobrol sama Koyong. Koyong ada di mana nggak tahu. Tadi saya lihat Koyong di situ. Koyong itu waktu di Bali kemarin, dia itu pelayanan di suatu hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu pembuat peti mati saudara. Ini intermezzo saudara. Pembuat peti mati. Dan dia membelikan peti mati buat setiap hamba Tuhan di Bali saudara. Nah ketika timnya Koyong ini pulang dari Bali, timnya Koyong ini diberi suatu tanda profetik saudara. Bisa tebak tanda profetiknya apa? Peti mati saudara. Tanda profetik itu peti mati kecil. Dan lah saya nanya ke Koyong kemarin, lah sekarang peti matinya di mana Koyong? Tak tinggal di Bali ngomongnya. Waduh, itu tanda profetik saudara. Saya guyonan nih saudara, ini guyonan. Peti mati itu ketika kita melihat peti mati, percayalah, dari tanah kembali ke tanah. Ketika kita lihat peti mati, kita sadar hidup kita ini adalah sementara. Betul saudara? Hidup kita ini ketika lahir tidak membawa apa-apa, ketika mati juga tidak membawa apa-apa. Jadi ketika kita lihat peti mati, kita harus ingat dari mana kita diambil. Oh kerennya saudara ya. Tapi ini saya baru tahu tanda profetik kok ada peti mati. Biasanya itu kan kaki dian, tabut, betul saudara, sangkakala. Tapi ini lucu, tanda profetiknya peti mati. Nah, barangkali ada yang mau pesan mungkin ke Shalom bisa. Saya mau tanda profetik peti mati. Nah itu dia. Lanjut saudara. Roh Kudus menolong dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita adalah makhluk spiritual. Dikatakan tadi di Yohanes 4. Kita ini, kalau kita baca di Yohanes 4, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Jadi kita ini harus seperti Tuhan kita. Amin. Tubuh, jiwa, roh kita. Tubuh kita sudah diciptakan serupa. Jiwa kita, roh kita harus selaras dengan rohnya Tuhan. Amin. Dan hari-hari ini percaya saudara, roh Tuhan dicurahkan buat setiap kita. Kecil, besar, tua, muda. Dicurahkan buat setiap kita. Amin. Yohanes 14 ayat 16.
Yohanes 14 ayat 16 berkata seperti ini. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia, Yesus akan memberi, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Istri kita juga penolong, saudara. Betul, saudara? Tapi gak menyertai kita selama-lamanya loh, saudara. Tapi Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Dalam kitab Kejadian, tadi kita sudah ngomong, Tuhan itu menciptakan manusia itu punya hubungan yang sangat dekat. Amin, saudara. Bisa berbicara langsung sama Tuhan. Betul, saudara. Tapi manusia di Kejadian 2 rusak hubungannya. Seperti Pak Ridwan kemarin ngomong, dosa itu mendatangkan maut. Betul? Dan maut itu memisahkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga ketika Tuhan Allah Bapa jalan dan memanggil Adam, Adam, Hawa, Hawa, di mana engkau? Firman Tuhan berkata apa? Mereka takut. Betul? Sedangkan sebelumnya mereka itu sering ngobrol. Mereka sangat menanti-nantikan hari-hari itu. Menantikan waktu-waktu itu. Ketika Tuhan berjalan di Taman Eden, itu saatnya ngobrol dengan Tuhan. Tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, ternyata secara otomatis itu memisahkan, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka takut mendengar suara Tuhan. Terjadi yang namanya lubang yang dalam. Terjadi istilahnya kesalahpahaman. Kemarin sudah dijelaskan apa Ridwan? Bukan masalah buahnya, tapi masalah ketaatannya. Ketika tidak taat dan memakan buahnya, terjadi jurang yang dalam. Mereka nggak nyaman lagi dengar suara Tuhan. Mereka nggak mau dekat lagi dengan Tuhan. Tapi hari ini terpujilah nama Tuhan. Dia memberikan yang namanya Roh Kudus. Kita mau baca lagi, saudara. 1 Korintus 2 ayat 14 dan 16. Saudara percaya ya, manusia itu terpisah ketika jatuh dalam dosa. Oleh Adam yang pertama, Adam yang kedua, penebusan. Adam yang pertama, dia melihat yang namanya proses penciptaan. Adam yang kedua, dia menggenapkan apa yang disebut dengan kata penebusan. Adam yang pertama membuat kita terpisah dari yang namanya Allah Bapa. Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menyatukan, membuka tabir bait suci. Selubung itu diambil dan membuat kita boleh dekat sama Bapa. Kita boleh menghampiri tahta sucinya. Kita boleh nyanyi, kita boleh menghampiri tahta anugerahnya. Kita boleh minta apapun kepadanya. Itu loh Tuhan kita. Amin. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ingat saudara, tubuh, jiwa, roh hidup kita ini. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Dalam bahasa aslinya itu bukan cuma pikiran saudara, tapi pikiran, kehendak, dan perasaan. Dan tahukah saudara, setiap kita dipanggil untuk membuat suatu perbedaan di dunia ini. Ngomong kanan kirinya, engkau akan membuat perbedaan dalam dunia ini. Engkau akan membuat perbedaan dalam dunia ini. Orang lain ngomong kalau bisnis itu nipu, tapi anak Tuhan, bisnis itu tidak nipu.
Seperti Pak Ridwan kemarin ngomong, orang lain gak pakai helm, saya mau pakai helm maupun cuma nyebrang beli nasi kuning 100 meter. Betul saudara? Kita jadi membuat perbedaan trend center. Orang dunia ngomong, ya gak punya uang ya utang. Tapi percayalah, hari ini saudara, ada Roh Kudus Sang Penolong. Firman Tuhan berkata, engkau akan memberi utang kepada bangsa-bangsa. Piutang kepada bangsa-bangsa. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu firman Tuhan loh. Tapi syaratnya, sebelum kita jadi kepala dan bukan ekor, kita harus membuat perbedaan. Anak muda mungkin berkata, ya kalau pacaran ya begini, di tempat gelap, duduk di bioskop paling pojok, supaya gelap, ketemunya kecoa saudara. Tapi anak Tuhan jadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Orang dunia berkata, saya udah begini, saya udah keras orangnya, sama anak ya keras, sama istri ya keras. Tapi orang yang membuat perbedaan, seperti firman Tuhan yang kemarin saya sharingkan, hidup pernikahan itu adalah belajar mati. Seperti Pak Ridwan kemarin ngomong, kalau saya mau garis bawain, Pak Ridwan itu sudah belajar mati dan sudah mati kepada istrinya. Mau istrinya, sering dengar kan kesaksian istrinya saudara ya, istrinya itu kan berkata-kata di atas rata-rata ya. Tapi percayalah, dia sudah mati buat setiap perkataan istrinya. Karena dia percaya Tuhan sudah tebus hidupnya lebih dari perkataan istrinya. Hari ini siapapun engkau dan saya, kalau Pak Ridwan bisa, kenapa saudara gak bisa? Amin. Kita semua punya penolong yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan dia yang menolong setiap kita untuk memperdamaikan setiap apapun. Mungkin ada dosa dalam hidup setiap kita. Betul, upah dosa adalah maut. Tapi manusia gak lepas dari yang namanya dosa saudara. Hari ini boleh salah, boleh. Tapi bertobat. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan dan menolong setiap kita. Amin saudara. Roh Kudus itu seperti apa sih Pak? Saya kok gak pernah dengar suaranya, nggak pernah lihat, saya nggak pernah tahu apa itu Roh Kudus, barang apa itu. Saya tahu gambar Yesus seperti ini. Allah Bapa biasanya digambarkan dengan sesuatu yang terang, ada tahta. Seringkali multimedia juga menggambarkan ada tahta yang terang, itu gambaran dari Allah Bapa. Kalau Yesus seringkali lagi bawa domba, lagi bawa tongkat. Roh Kudus digambarkan itu loh kayak burung itu loh. Lah kalau burung di pasar Kanoman banyak Pak. Seringkali kita ini punya misunderstanding. Betul saudara? Kita mau baca saudara, ada orang di Alkitab yang gak ngerti juga. Dan hari ini kalau saudara dan saya gak ngerti, saya sering dengar Roh Kudus, tapi saya nggak tahu itu apa. Saya mau kasih tahu buat saudara, ada di Alkitab. Kita mau baca saudara. Yohanes 3 ayat 1 sampai 12. Yohanes 3 ayat 1 sampai 12. Waktu itu Roh Kudus belum diturunkan saudara. Tapi hari itu Yesus berbicara dengan seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi yang namanya Nikodemus. Kita mau baca saudara biar jelas. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengutus tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Dengar saudara, dia yakin kalau Yesus itu diutus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang telah dilahirkan kembali, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
di awal tadi kerajaan Allah itu seperti apa? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas ya saudara ya? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan air dan roh, kita sudah terima baptisan air dan kita juga harus terima baptisan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup, saudara dengar, angin bertiup, baca saudara, kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak tahu mengerti hal-hal ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal dunia. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Saudara, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Saudara, di sini ada yang kepanasan? Ada yang kepanasan? Kenapa nggak kepanasan? Ada AC. Mana coba AC-nya? Coba tunjuk AC-nya di mana? Mesin AC-nya di atas, saudara. Itu blowernya di atas. Angin AC-nya di mana? Di sekitarmu kan, saudara. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, saudara. Betul? Itu loh Roh Kudus. Bisa dirasakan, tapi nggak kelihatan. Bisa ngomong, tapi nggak tahu wujudnya seperti apa. Betul saudara? Dan Tuhan mencurahkan itu, penolong itu buat hidup kita. Nikodemus nggak ngerti, tapi Yesus ngasih tahu, kamu harus lahir dari Roh Kudus. Hari-hari ini tuh, memang daging ini susah untuk taat, saudara. Betul saudara? Daging itu susah untuk taat. Karena daging ini duniawi. Betul? Sifatnya duniawi. Dan tidak nyampe kerajaan surga. Nanti di kerajaan surga Pak Yusak sering ngomong, ada dagingnya enggak? Loh ada. Daging yang baru. Betul saudara? Daging yang lama ini ditinggalin. Dari tanah kembali ke tanah. Betul? Dan kita yang pakai hari ini adalah duniawi. Benar, kita ini pengen taat. Pengen sayang sama istri. Pengen gak galak sama istri. Pengen gak marah. Pengen gak ngomong kasar. Tapi ini loh, daging ini lemah, betul? Tapi kita berpujilah nama Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang menolong setiap kita. Pembicaraan antara Yesus dan Nikodemus ini gak nyambung, saudara. Awalnya. Karena Nikodemus ini berbicara tentang hal-hal yang logis, duniawi. Sedangkan Yesus berbicara tentang hal-hal yang rohani. Kita butuh yang rohani. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir, ya mau taat, tapi daging ini, aduh, nggak pengen marah. Jadinya marah. Mau pikul salib, mau ini, lah aku nggak bisa ya. Tapi terpujilah nama Tuhan, saudara. Ada Roh Kudus. Jadi intinya apa, saudara? Hidup
Karena roh itu yang akan membawa kita sampai destiny kita. Amin. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, itu Yesus ngomong, sebab aku berada selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, penolong itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, di dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan, garis bawahi, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana Roh Kudus bisa mengajar dan bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kalau hidup kita ini nggak pernah baca firman Tuhan? Lah kok baliknya kok ke firman Tuhan lagi? Lah ya memang itu saudara, muter-muternya. Kita bisa taat, kita bisa setia, kita bisa nggak marah kalau kita dengar-dengaran hidup dengan Roh Kudus, dengar bisikan itu. Seperti kesaksian kemarin saya datang-datang, mungkin ada sesuatu masalah di kantor, datang-datang ke rumah, lagi enak-enak nonton TV, temu-temu dihujani rudal, dihujani api, bukan hujani seperti yang kita nyanyi tadi, perkataan-perkataan nggak salah, tapi di otak ini ngomong, balas, ngomong kalau kamu nggak salah, tapi di hati ini ada yang ngomong, tahan dulu, berdoa dulu, dengerin dulu. Suara yang kecil itu adalah suara Roh Kudus, saudara. Kita pengennya taat, kita pengennya kudus, tapi saya ngomong mau taat, mau kudus itu susah banget, betul saudara? Kita itu, saya sering kali ngomong sama anak muda, kalau jalan di lapangan saudara, kita nggak bisa membiarkan istilahnya tai burung itu nemplok di kepala kita tuh, apa maksudnya jatuh tuh, kita nggak bisa. Sering kali saudara parkir mobil atau jalan, temu-temu di kaca mobil saudara, temu-temu pluk, ada sesuatu yang putih hitam-hitam, itu tai burung saudara. Dan saya pernah jalan ditelekin tai burung, pernah. Itu nggak bisa ngindar loh saudara. Emang ada sensor di atas kepala, tai burung, nggak bisa saudara. Pikiran jelek itu pasti akan nempel dalam hidup ini, karena daging ini lemah. Tapi dengar apa yang ada di dalam ini, Roh Kudus ini yang jadi penolong saudara dan saya, itu yang membuat kekuatan sampai garis akhir. Galatia 5 ayat 16 ayat 17. Sekali lagi saya mau bacakan buat saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Firman-Nya ada saudara. Tapi percayalah, Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya. Amin. Setiap hari saya ngomong sama mama saya, kalau ketemu, mama saya ini pelupa saudara sekarang. Kejadian kemarin udah lupa, tapi kalau kejadian yang lama-lama dia ingat. Tapi kalau kejadian kemarin, misalnya kemarin ulang tahun aja, di rumah makan mana, tanyain, lupa dia. Bukan pikun loh saudara, tapi lupa. Nah, roh, saya ngomong, mah, mulai setiap hari mah, doa, Tuhan Roh Kudus, pimpin hidupku langkah demi langkah, supaya hidupku ini diatur langkah demi langkah. Dan seringkali kita ini nggak bisa ngatur hidup kita tuh, nggak bisa saudara. Tapi Roh Kudus yang bisa ngatur langkah demi langkah.
bisikan itu, suara itu akan timbul dalam hati kita. Tanyain mama saya, mah yang kemarin yang khotbah siapa? Lupa pasti. Pulang dari PD sama saya, mah mau ku ngerti rak mah di khotbah opo mah? Opo ya nang yo? Lah mama ki nulis rak, lo nulis. Lah khotbah opo mah? Waktu kapan itu? Ibu Nani cerita di sini tentang mama saya waktu acara ya. Kalau mama saya itu galak waktu kecil, betul saudara? Saya pulangnya tak tanyai. Tadi Icu, Makcu cerita tentang mama lo. Opo iya nang? Loh, piye to nah? Waduh mama butuh Roh Kudus untuk mengingatkan. Mama butuh Roh Kudus untuk mengingatkan. Tapi ini sekarang nanti ya saudara. Tadi Luki cerita mama lo mah, nanti tanyain. Tadi Luki cerita mama, tanyain di bawah. Udah lupa mungkin nanti. Coba Bu Ina nanti tanyain di mama saya di bawah. Tapi percayalah saudara, Roh Kudus itu akan mengingatkan setiap kita. Amin. Untuk supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Memang upah dosa adalah maut. Tapi kita punya Yesus Kristus Tuhan yang sudah memberikan penolong dalam hidup kita untuk membuat jalan-jalan kita sampai destiny kita tuntas. Selamat hidup berkemenangan. Hari ini, hari yang diberikan kepada Tuhan, hari kemenangan, hari pembebasan, hari penurunan Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang sangat peduli. Ya. Apalagi Bapa di surga sangat peduli. Yesus sangat peduli. Kalau seorang ayah atau seorang ibu itu mempedulikan anaknya, prepare ya, memberikan prepare buat anak-anaknya supaya apa? Supaya anak-anaknya itu ada di dalam pengcoverannya, di dalam pimpinannya ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus ngomong, kamu nanti gak akan lihat saya lagi ya. Tapi aku akan siapkan seorang penolong ya, suatu pribadi yaitu Roh Kudus yang akan menolong ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sudah prepare semua buat kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ingat, Tuhan Yesus sudah prepare buat saudara dan saya. Sudah menyediakan penolong ya. Minta setiap hari, Tuhan penuhi aku ya. Saya yakin begitu saudara terima Yesus, itu Roh Kudus sudah masuk dalam hidup kita. Tapi tentang penuh tidaknya kita tidak tahu. Karena kemarin juga dan Luki tadi katakan betapa rapuhnya hidup kita. Perlu dipenuhi setiap hari ya. Supaya kita dipenuhi dengan penolong itu. Sehingga kemanapun kita pergi, penolong itulah yang mengawali kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan Kau berikan buat kami, untuk kami boleh mengerti dan mendalami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bapak, saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta roh hikmat, roh kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami dan semua stafnya di dalam mengelola akan bangsa ini Tuhan. Kami rindu supaya apa yang menjadi rencana-Mu terjadi atas bangsa ini. Semua rencana yang menggagalkan semua rencana-Mu atas bangsa ini, Engkau batalkan Tuhan. Kau punya 1001 jalan buat tetap mengcover akan bangsa dan negara kami, terutama pada masa-masa saat ini menjelang pemilu Tuhan. Kami minta Engkau turun tangan. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Kalau kami kemarin mendengar
banyak barang-barang sembako yang mulai naik. Kami minta anugerah-Mu. Engkau tetap memberikan keamanan, tidak ada gejolak-gejolak yang sangat membahayakan. Semua dapat teratasi oleh karena Engkau yang mengendalikan keadaan bangsa dan perekonomian bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, pagi ini kami tetap berdoa Tuhan. Kami mau berdoa buat cuaca. Kami berdoa buat bencana alam. Kami berdoa untuk gunung-gunung di seluruh Indonesia dan dunia ini. Engkaulah ya Tuhan yang akan mengatur segala-galanya supaya tidak akan terjadi malapetaka yang menghancurkan manusia. Karena Engkau akan tetap berdiri di atas firman-Mu. Engkau tidak akan menghancurkan dunia ini seperti pada masa Engkau menghancurkan dunia pada waktu itu. Tidak akan menghancurkan seperti pada zaman Nuh. Kami percaya akan hal itu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta Tuhan kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru memasuki akan tubuh jasmani kami. Sehingga kami mengalami kekuatan kesehatan. Sekalipun cuaca tidak baik, tapi tidak akan mempengaruhi tubuh jasmani kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan pengkafaran yang daripada-Mu turun atas kami Tuhan, atas mata kami, atas telinga kami Tuhan Yesus, atas bibir mulut kami, hati kami Tuhan, dan semua yang tidak baik Kau potong sampai ke akar-akarnya. Terima kasih untuk semuanya. Berkati tangan yang kami akan pakai untuk melakukan semua pekerjaan kami. Berkati kaki kami yang kami akan pakai untuk berjalan sepanjang hari ini. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang Kau siapkan buat kami menjadi kenyataan. Kami menerima segala sesuatu dengan utuh, dan kami akan menerima dengan penuh kemuliaan yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.